Wahyu 20 ayat 1 sampai ayat 3 dalam Alkitab terjemahan lama. Iblis terbelenggu 1000 tahun lamanya. Ayat 1. Maka aku tampak pula seorang malaikat turun dari langit, memegang anak kunci pintu lubang yang tiada terduga dalamnya, dan suatu rantai besar di dalam tangannya. Maka ia pun memegang naga itu, yaitu ular tua yang menjadi iblis dan Satan, dan merantai dia 1000 tahun lamanya, dan mencampakkan dia ke dalam lubang yang tiada terduga dalamnya itu, lalu menutup lubang itu dan membubu meterai di atasnya, supaya tiada ia menyesatkan segala bangsa lagi, sehingga genap 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu tak dapat tiada ia akan dilepaskan kelak sedikit masa lamanya. Terima kasih. Puji Tuhan. Silakan. Di dalam kitab Wahyu pasalnya yang ke-20 ini ada terdiri dari 4 bagian atau 4 perikop. Yaitu pertama, iblis dirantai atau dibelenggu selama 1000 tahun. Yang kedua, bagaimana Tuhan dengan segala orang suci yang menang memerintah dalam 1000 tahun masa damai. Itu dalam ayat 4 sampai ayatnya yang ke-6. Dan yang ketiga, iblis dilepaskan sedikit masa sesudah 1000 tahun masa damai. Itu ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Dan yang keempat, kebangkitan kedua dan pengadilan Kristus. Ayat 11 sampai ayat yang ke-15. Dan pada saat ini kita akan membahas tentang apa yang terjadi di 1000 tahun masa damai. Kalau kita mempelajari eskatologi, yaitu bagaimana ketetapan Allah menyelamatkan umat manusia dari zaman datang kepada zaman. Sebagaimana minggu Kejadian, Allah telah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Hari ke-7 merupakan hari perhentian. Bagaimana dia menguduskan akan hari ke-7 yang disebut dalam perjanjian lama adalah hari Sabat. Nah, kita perhatikan sebagaimana minggu Kejadian Allah menciptakan langit dan bumi selama 7 hari, demikian juga minggu ketebusan, di mana itu ada 7 hari. Tapi 7 hari kepada pemandangan Allah sama dengan 7000 tahun kepada pemandangan manusia. Sebagaimana yang disuratkan oleh Rasul Petrus kepada orang-orang pilihan yang ada di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia, dan Betania pada zamannya. Di mana dalam 2 Petrus 3 ayatnya yang ke-8, di sana dikatakan, tetapi perkara yang satu ini jangan kamu lupakan, hai segala perkara yang satu ini jangan kamu lupakan, hai segala kekasihku, bahwa satu hari kepada Tuhan sama seperti 1000 tahun, sama dengan 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti 1000 tahun sama dengan 1 hari. Jadi 7 hari pada pemandangan Tuhan di minggu ketebusan ini sama dengan 7000 tahun kepada pemandangan kita manusia, yang terdiri dari 2000 tahun saman Bapa, 2000 tahun saman Anak, 2000 tahun saman Roh Kudus, dan 1000 tahun masa damai. Sekali lagi, 2000 tahun saman Bapa. Kenapa disebut saman Bapa? Karena zaman itu mulai dari Bapa segala manusia yang hidup sampai kepada Bapa segala orang yang beriman, atau Bapa segala orang yang percaya. Dalam arti kata dari Adam sampai kepada Ibrahim. Kejadian 3 ayat 20.
Hatta maka dipanggil Adam akan bininya itu Hawa, Adam memanggil istrinya adalah Hawa. sebab ialah ibu segala yang orang yang Sebab ialah ibu segala orang yang hidup. Berarti kalau Hawa ibu segala orang yang hidup, berarti suaminya Adam adalah bapa segala orang yang hidup. Sampai kepada Ibrahim itu ada kurun waktu 2000 tahun. Ibrahim adalah bapa segala orang yang beriman. Karena semua orang yang beriman, semua orang yang percaya disebut anak-anak Ibrahim. Galatia 3 ayat yang ke-7. yang ketujuh. Sebab itu hendaklah kamu mengetahui Sebab itu hendaklah kamu ketahui bahwa segala orang yang beriman segala orang yang beriman, segala orang yang percaya itu itulah anak-anak Ibrahim. itulah anak-anak Ibrahim. Berarti Ibrahim bapa segala orang beriman. Dan itu jelas dikatakan dalam Roma 4 ayat 11. Nanti Bapak Ibu Saudara baca sendiri. Jadi kita lihat dari Adam sampai ke Ibrahim itu ada 2000 tahun yang disebut zaman bapa. Dengan keselamatan cukup percaya. Kejadian 15 ayat yang ke-6. Percayalah Ibrahim akan Tuhan, maka itulah yang diperhitungkan. Itulah yang dibilangkan Tuhan baginya akan kebenaran. Kejadian 15 ayat yang ke-6. Maka percayalah Abraham akan Tuhan. Cukup percaya itu merupakan keselamatan. Sudah diperhitungkan kebenaran bagi Tuhan. Maka itulah yang dibilangkan Tuhan baginya akan kebenaran. Jadi itulah samaan Bapa. Di masa transisi ditambah hukum sunat. Lalu masuk pada samaan anak. Kenapa disebut samaan anak? Karena dari anak tunggal Ibrahim, anak yang dikasihi oleh Ibrahim yaitu Ishak, sampai kepada Tuhan Yesus Kristus anak Allah. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Sekali lagi, dari Ishak, anak tunggal Ibrahim, anak yang dikasihi, kata firman Tuhan, Kejadian 22 ayat yang kedua. Yang kedua, lalu firman Tuhan, ambillah olehmu akan anakmu yang tunggal itu, Ambillah olehmu akan anakmu yang tunggal itu, yaitu Ishak yang kau kasihi, yaitu Ishak yang kau kasihi. bawalah akan dia ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana akan korban bakaran di atas sebuah bukit yang akan kutunjukkan kepadamu. Jadi sekali lagi, samaan anak itu mulai dari Ishak anak Ibrahim sampai kepada Tuhan Yesus Kristus anak Allah. Itu ada kurun waktu 2000 tahun. Dan keselamatan kalau pada zaman Bapa hanya per keluarga dan perorangan, karena masih sedikit umat pada waktu itu. Tapi memasuki zaman anak di mana Tuhan memilih satu bangsa, yaitu bangsa Israel. Dengan hukum yang Tuhan berikan adalah hukum Taurat dan segala syaratnya. Masa transisi ditambah dengan baptisan air. Dan zaman Roh Kudus di mana Bapak, Ibu, saya dan saudara. Kalau zaman Bapak awal zaman, zaman anak pertengahan zaman, tapi zaman Roh Kudus di mana kita hidup saat ini, itulah akhir zaman. Sebab itu akhir zaman mulai pencurahan Roh Kudus di loteng Yerusalem. Apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yoel dalam Yoel 2 ayatnya yang ke-28 digenapi dalam Kisah 2 ayat yang ke-16 sampai 18. Inilah hal yang disabdakan oleh Nabi Yoel. Akhir zaman, aku akan mencurahkan rohku kepada segala manusia, sehingga anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang muda-muda akan lihat beberapa penglihatan. Orang tua-tua akan mimpi berbagai-bagai mimpi. Ke atas hambaku laki-laki dan perempuan, aku akan mencurahkan rohku pada masa itu, dan mereka akan bernubuat. Petrus tidak berhenti sampai di situ. Karena ini kebaktian kebangunan rohani yang pertama, di mana Petrus diurapi dengan kuasa Roh Kudus. Tidak ada ketakutan bagi dia untuk menyampaikan firman Tuhan. Sehingga orang-orang Yahudi yang merayakan hari Pentakosta pada waktu itu, mereka merasa pedih.
Karena Petrus juga menekan mereka, Kristus Yesus yang kamu salibkan itu. Sehingga orang-orang yang mendengar khotbah Petrus pada waktu itu, mereka merasa pedih hati. Saudara, lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, hai tuan-tuan dan saudara sekalian, apakah yang wajib kami perbuat? Karena Petrus memegang anak kunci kerajaan sorga. Berdasarkan Matius 16 ayat 19. Maka dialah yang membuka rahasia keselamatan di akhir zaman ini. Yaitu di zaman Roh Kudus, di mana Bapak Ibu saya dan saudara hidup. Dengan ungkapan Matius Kisah 2 ayat 37-38. Setelah didengarnya demikian, Setelah mereka mendengar khotbah Petrus, maka pedihlah hati orang sekalian. pedih mereka yang mendengarkan khotbahnya. Berkatalah mereka itu kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, Mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, hai tuan-tuan dan saudara sekalian, hai tuan-tuan dan saudara sekalian, apakah yang wajib kami perbuat? apakah yang harus kami perbuat? Maka kata Petrus kepada mereka itu, hendaklah kamu bertobat dan berbaptis masing-masing kamu dengan nama Yesus Kristus akan jalan keampunan dosamu. Berbaptis masing-masing kamu dengan nama Yesus Kristus akan jalan keampunan dosamu. Lalu kamu akan beroleh anugerah Roh Kudus. Lalu kamu beroleh anugerah Roh Kudus. Itulah hukum yang berlaku di akhir zaman ini. Kita harus lakukan itu, lalu masuk pada 1000 tahun masa damai. Biasa kalau orang tulis di Facebook, nanti jumpa di Yerusalem baru. Lama lagi Bapak Ibu Saudara. Untuk ke Yerusalem baru yang akan turun dari surga itu nanti selesai 1000 tahun masa damai. Sebab itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, perhatikan kita sekarang berada pada meterai yang keempat dalam Wahyu pasal yang ke-6. Di ujung meterai yang keempat akan terjadi kegerakan rohani yang besar, di mana Injil kerajaan ini akan dimasyurkan ke 4 penjuru alam. Dulu kita bertanya bagaimana cara supaya Injil kerajaan ini, Matius 24 ayat 14 akan berlaku. Ternyata lewat virtual, lewat Facebook, saudara, lewat telekomunikasi, alat-alat yang ada, saudara, itu membuka orang bisa mendengar akan apa yang akan terjadi saat ini. Jadi melalui kegerakan rohani yang besar, Injil kerajaan ini akan dimasyurkan, dan disinilah letaknya kesempurnaan gereja Tuhan. Dimana kalau kita setia dan melakukan firman Tuhan, kita disempurnakan roh, jiwa, dan tubuh dengan tidak bercacat celah. Nah, kalau kita sudah disempurnakan, saudara, masih ada 2 pilihan lagi. Masuk pada meterai yang kelima, di sini akan terjadi mati syahid besar-besaran. Meskipun sudah disempurnakan, kalau ditetapkan untuk mati, Bapak Ibu Saudara, pasti akan mati. Tetapi ada yang untuk menggenapi bilangan juga tidak akan mengalami kematian, melainkan akan masuk pada meterai yang ke-6, di mana akan terjadi keangkatan gereja Tuhan, di mana orang-orang yang diangkat ini yang sudah disempurnakan roh, jiwa, dan tubuh tidak mengalami kematian, akan diangkat, berpesta, belum berpesta, masih tunggu kebangkitan yang pertama, bertemu dengan orang-orang yang diangkat yang tidak mengalami kematian, baru masuk pada pesta perjamuan kawin anak domba Allah selama 75 hari. Satu hal yang luar biasa. Kalau kita menggenapi firman Tuhan, meskipun kalau kita mengalami kematian, tapi kalau kita sudah menerima anugerah Roh Kudus, itu merupakan pakaian kita untuk menikah secara rohani setelah dibangkitkan pada kebangkitan pertama. Masuk pada pesta, maksud saya, ada pesta 75 hari. Dari mana 75 hari itu? Yaitu dari Daniel 12, ayatnya yang ke-12,
dikurangi dengan Wahyu 12 ayat yang ke-6. Selisih dari Daniel 12 ayat 12. Berbahagialah ia yang bernanti-nanti sampai pada 1335 hari. Coba. Daniel 12. Daniel 12 ayat yang ke-12. Berbahagialah ia yang bernanti-nanti dan yang sampai kepada 1335 hari. Jadi berbahagialah ia yang bernanti-nanti sampai pada 1335 hari. Dikurangi selama zaman antikris ini dan selama penyingkiran gereja Tuhan di atas awan-awan 1260 hari. Wahyu 12 ayat yang ke-6. Maka perempuan itu pun larilah ke padang belantara. Jadi orang-orang yang diangkat pada keangkatan gereja Tuhan akan dibawa pada padang belantara rohani, yaitu awan-awan. Di situ ada suatu tempat disediakan Allah baginya. Di situ ada disediakan tempat baginya Supaya ia dipeliharakan di situ 1260 hari. 1260 hari lamanya. Kenapa di awan-awan? Karena di bumi tidak ada lagi yang aman. Saudara, Wahyu 12 ayat 12. Iblis telah turun dengan besar kemarahannya, di mana tidak ada lagi keamanan di bumi ini. Kita baca dulu Wahyu 12 ayat 12. Sebab itu bersoraklah hai surga. Bersoraklah hai sorga, karena iblis sudah dicampakkan, tidak ada tempatnya lagi di sorga. Dan segala yang duduk di dalamnya. Terus, Wahai bagi bumi dan laut. wahai atau celaka bagi bumi dan laut. Karena iblis sudah turun kepadamu dengan besar kemarahannya. Iblis sudah turun kepadamu dengan besar kemarahannya. Sebab mengetahui bahwa ketikanya sudah singkat. Sebab mengetahui ketikanya sudah singkat. Sekarang iblis ini, ular tua ini masih di udara, penguasa di udara. Karena dia masih naik turun sorga berdasarkan Ayub 1 ayat yang ke-6. Di sorga dia menggoda malaikat, sebab itu ada 3 kejatuhan malaikat. Yesaya 14 ayat 12 sampai 14 yaitu Lucifer, malaikat kerub, malaikat kedua yang diurapi, tapi jatuh karena kesombongan menjadi setara dengan Allah. Itu kejatuhan malaikat pertama. Malaikat saja bisa jatuh. Kalau kita manusia jatuh masih ada pengampunan. Tapi kalau iblis dia jatuh, tidak ada lagi pengampunan, sesuai dengan suratan Petrus. 2 Petrus kita baca 2 ayat yang keempat. 2 Petrus 2 ayat yang keempat. Karena jikalau malaikat tatkala berbuat dosa, Malaikat tatkala berbuat dosa, tiada disayangkan Allah, melainkan dibuangkannya ke dalam neraka dan ditahankannya di dalam gua gelap sehingga dijatuhkannya hukum. Jadi itulah malaikat, karena dia makhluk sorga, berbuat kesalahan langsung dicampakkan. Jadi kejatuhan malaikat pertama Lucifer, malaikat yang diurapi, karena kesombongannya mau setara dengan Allah, dia jatuh. Dan itu juga kesombongan, saudara. Karena manusia ini ada sifat yang demikian. Ada yang ketara sekali, orang sombong, saudara. Tapi ada bukan juga kesombongan itu, orang ingin maju. Saudara harus punya prinsip. Masa dia bisa, saya tidak bisa? Itu bukan sombong sebenarnya, tapi ingin maju. Tapi pada waktu kita merasa sombong, kesombongan itu merupakan lawan dari Allah. Karena tidak ada yang dapat kita sombongkan. Tidak ada yang dapat kita megahkan sebenarnya di dalam dunia ini. Seperti kata Yeremia 9 ayat 23, orang pandai atau orang alim jangan bermegah sebab ilmunya. Orang kuat jangan bermegah sebab kuatnya. Orang kaya jangan bermegah sebab kekayaannya. Jadi tidak ada yang dapat kita megahkan kecuali ayat 24a. Kita tahu dan kita kenal siapa itu Tuhan. Itulah kemegahan tersendiri di dalam kehidupan kita. Karena kita tahu dan kenal Tuhan lewat firman Allah yang dia ungkapkan di dalam kehidupan kita. Karena tidak semua orang dikaruniakan untuk mengerti rahasia kerajaan sorga. Matius 11 ayat yang Matius 13 ayat 11. Kepada kamu dikaruniakan untuk mengerti rahasia kerajaan sorga. Kita syukuri itu Bapak Ibu Saudara. Dan yang ketiga, kejatuhan malaikat ketiga nanti, Saudara, pada waktu gereja Tuhan diangkat. Pada waktu gereja Tuhan, di sini ada 2
gereja pengantinnya yang mulia diangkat, yaitu 144.000 teruna-teruna yang dilahirkan oleh 144.000 perawan, sama dengan Maria, tanpa hubungan suami istri akan mengandung atau hamil, yang diungkapkan dalam Wahyu 7, Wahyu 12, dan Wahyu pasal yang ke-14, di mana mereka dilahirkan langsung disambal menjadi teruna dan akan berperang karena diikuti oleh ular tua iblis dan setan ini. Dia akan naik ke sorga. Terjadi peperangan di sorga. Wahyu 12 ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Wahyu 12 ayat 7 sampai 9. Maka jadilah suatu peperangan di surga. Terjadi peperangan di sorga karena waktu itu masih ada tempat iblis di sana. Yaitu Mikael serta segala malaikatnya berperang dengan naga itu. Terus? Dan naga serta segala tentaranya pun berperanglah. Maka naga dan tentaranya itu tiada menang. Dan tempatnya pun sudah hilang di surga. Tempatnya sudah hilang di sorga. Maka tercampaklah naga besar itu, yaitu ular tua yang dinamakan iblis dan setan itu, yang menyesatkan segala isi dunia. Bahkan ia sudah tercampak ke bumi. Tercampak ke bumi, masuklah pada zaman antikris yang sudah diungkapkan beberapa minggu lalu. Dan segala tentaranya itu pun sudah tercampak juga beserta dengan dia. Jadi dia bukan lagi penguasa di udara, melainkan penguasa di bumi. Sebab itu keadaan yang terjadi di zaman antikris, Bapak Ibu Saudara, disebut oleh Tuhan Yesus dalam Matius 24 ayat 21. Kerusakan yang belum pernah terjadi dan tidak pernah akan terjadi lagi. Dan firman Tuhan yang kita baca pada saat ini, di mana akan masuk pada 1000 tahun masa damai. Tapi sebelum masuk pada 1000 tahun masa damai, ada hal-hal yang kita perlu perhatikan. Pertama, yang akan terjadi gempa bumi. Pada waktu Tuhan datang, sesuai dengan Sakaria pasal yang ke-14 ayat 4, di mana kakinya akan berpijak di Bukit Zaitun, sehingga pulau akan berpindah tempat. Berarti itu gempa bumi. Sakaria 14 ayatnya yang keempat. Yang keempat, maka pada hari itu kakinya akan berjejak pada Bukit Zaitun. Jadi sebagaimana dia naik di Bukit Zaitun, begitu juga dia akan turun nanti pada kali yang kedua, fase yang kedua, yang pada sebelah timur Yerusalem. Ya. Dan Bukit Zaitun itu akan terbelah dua. Terbelah dua karena gempa bumi, Ke timur dan ke ke barat. timur dan ke barat. Sehingga jadi lembah yang amat besar. Maka setengah bukit itu akan lalu ke utara dan setengahnya ke selatan. Jadi kita hubungkan dalam Wahyu 16 ayat yang ke-18. Wahyu 16 itu yang akan terjadi sebelum masuk pada 1000 tahun masa damai. Yang ke-18, maka sambung menyambunglah kilat. Sambung menyambung kilat. Dan kedengaranlah beberapa suara dan guru. Dan gempa bumi pun jadilah teramat sangat, seperti yang tidak pernah jadi semenjak manusia ada di bumi ini. Ya. Yaitu gempa bumi yang sedemikian. Gempa bumi yang sedemikian. Dan yang sebesar itu. Yang sebesar itu. Jadi pada waktu Tuhan Yesus datang akan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Yang kedua, di mana terjadi perang Harmagedon, di mana Allah akan berperang dengan manusia, di mana Tuhan akan berperang dengan antikris dan kawan-kawan yang telah menyiksa orang-orang yang hidup di zamannya. Wahyu 19 ayat yang ke-19. Yang ke-19, maka aku tampak binatang itu dan segala raja di bumi dengan tentaranya berhimpun hendak berperang dengan dia. Berhimpun berperang dengan dia, huruf besar berarti Tuhan. Yang menunggang kuda itu. Menunggang kuda putih pada waktu dia turun. Dan dengan tentaranya itu. Dengan tentara. Jadi terjadi perang antara Allah dan manusia, yaitu perang Harmagedon, lain dengan perang dunia ketiga. Perang dunia ketiga itu terjadi pada zaman antikris di meterai yang ke-6. Bukan meterai ke-6, di sangkakala yang ke-6. Jadi itulah yang akan terjadi sebelum masuk pada 1000 tahun. Dan Tuhan akan menangkap antikris. Dalam Wahyu 19 ayat 20. Maka binatang itu pun tertangkaplah beserta dengan nabi palsu yang sudah mengadakan beberapa tanda ajaib di hadapannya. Dengan itu ia menyesatkan segala orang yang bertanda binatang itu dan yang menyembah patungnya,
maka keduanya itu dicampakkan hidup-hidup ke dalam laut api yang menyala dengan belerang. Dicampakkan hidup-hidup. Antikris dan nabi palsu dicampakkan hidup-hidup ke dalam neraka api dan belerang, tidak melalui pengadilan. Dan selanjutnya yang keempat, kita perhatikan merantai iblis selama 1000 tahun. Ini antikris dan nabi palsu langsung dihukumkan. Tapi iblis dalam Wahyu 20 ayat 1 sampai 3, dia akan dirantai selama 1000 tahun. Sehingga damailah 1000 tahun. Sehingga disebut 1000 tahun masa damai. Coba kita baca. Wahyu 20 yang kita baca tadi, ayat tadi coba. Maka aku tampak pula seorang malaikat turun dari langit, memegang anak kunci pintu lubang yang tiada terduga dalamnya, dan suatu rantai besar di dalam tangannya. Maka ia pun memegangkan naga itu, yaitu ular tua yang menjadi iblis dan setan, dan merantaikan dia 1000 tahun lamanya, dan mencampakkan dia ke dalam lubang yang tiada terduga dalamnya itu, lalu menutup lubang itu dan membubuh materai di atasnya, supaya tiada yang menyesatkan segala bangsa lagi, sehingga genap 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu tak dapat tiada, ia akan dilepaskan kelak sedikit masa. Jadi iblis dibelenggu selama 1000 tahun. Dan yang kelima, di mana Tuhan akan membangkitkan orang mati, yaitu mati di dalam Tuhan. Itu dalam Wahyu 20 ayat 4 mulai. Coba kita baca. Ayat yang keempat, maka aku tampak beberapa tahta, dan ada orang duduk di atasnya. Maka kepada mereka itu diserahkan kuasa menghukumkan. Dan lagi aku tampak segala nyawa orang yang dipancung kepalanya, sebab menyaksikan Yesus dan firman Allah, dan yang tiada menyembah binatang itu atau patungnya, dan yang tiada bertanda di dahinya atau di tangannya. Maka mereka itu sekalian hidup balik dan memerintah beserta dengan Kristus 1000 tahun lamanya. Tetapi segala orang mati yang lain itu tiada hidup balik, sehingga genap 1000 tahun itu. Maka inilah kebangkitan yang pertama. Berbahagialah dan kuduslah orang yang masuk bagian di dalam kebangkitan yang pertama itu. Maka mati yang kedua tidak berkuasa atas mereka itu, melainkan mereka itu menjadi imam kepada Allah dan kepada Kristus, dan akan memerintah beserta dengan dia 1000 tahun lamanya. Jadi kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, kebangkitan itu terdiri dari dua bagian. Kebangkitan yang pertama, yaitu mulai dari Abel sampai pada akhir zaman ini, di mana pada waktu Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, fase kedua, mereka itu akan dibangkitkan. Sekali lagi, setelah mereka dibangkitkan, mereka akan dipertemukan dengan orang-orang yang tidak mengalami kematian. Lalu pesta perjamuan kawin anak domba Allah selama 75 hari. Lalu turun ke bumi memerintah 1000 tahun masa damai. Dan Bapak Ibu Saudara yang kekasih, di dalam 1000 tahun masa damai ada pertanyaan dalam ungkapan yang diwahyukan oleh Tuhan. Masih adakah perkembangbiakan di 1000 tahun masa damai? Ada, kata Tuhan. Yaitu orang-orang yang lolos pada zaman antikris. Suami istri yang lolos pada zaman antikris, mereka itulah yang akan berkembang biak di dalam 1000 tahun masa damai. Tetapi orang-orang yang sudah diangkat, sudah diobatkan dengan tubuh kemuliaan, dan orang-orang yang dibangkitkan pada kebangkitan pertama, tidak lagi mengalami demikian. Karena apa? Karena sudah diobatkan. Karena pada waktu masuk pesta perjamuan kawin anak domba Allah selama 75 hari, wajib diubahkan menjadi tubuh kemuliaan. 1 Korintus 15 ayat 50 sampai 52. Yang ke-50. Tetapi inilah kukatakan, hai saudara-saudaraku, bahwa daging dan darah tiada dapat mewarisi kerajaan Allah. Daging dan darah tiada mewarisi kerajaan Allah. Dan keadaan yang akan binasa tiada mewarisi keadaan yang tiada akan binasa. Ingatlah, aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, bahwa bukan sekalian kita ini akan mati. Bukan kita sekalian akan mati, tetapi kita sekalian akan diubahkan. Diubahkan dengan tubuh kemuliaan, karena daging dan darah tidak mewarisi kerajaan sorga. Di dalam sesaat, Di dalam sesaat, di dalam sekejap mata, sekejap mata. pada bunyi sangkakala yang akhir. Terus? Karena sangkakala akan berbunyi,
Dan segala orang mati akan dibangkitkan dengan keadaan yang tiada akan binasa. Orang yang mati dengan terus tadi. Orang Dengan yang keadaan yang dan segala orang mati akan dibangkitkan dengan keadaan yang tiada akan binasa. ya tidak akan binasa. Dan kita ini akan diubahkan. Jadi kita akan diubahkan. Saudara, orang-orang yang mati di dalam Tuhan, baik itu seperti yang terjadi di Sigi baru-baru ini. Ada video yang saya bagikan di grup, saudara, luar biasa, dibakar. Saudara, dan itu memang penggenapan firman Tuhan. Sebab itu jangan kita berpikir saya masih kuat. Tiba-tiba terjadi seperti itu, kalau kita siap, Bapak Ibu Saudara, tidak menjadi masalah. Kematian merupakan suatu keuntungan bagi kita. Sebab itu kita harus waspada. Kita harus siap. Kita harus berpikir bahwa sebentar kita akan mati. Dan kalau kita mati di dalam Tuhan. Karena kalau kita hidup saat ini harus berprinsip seperti apa yang dikatakan oleh Paulus dalam Roma 14 ayat yang ke-8. Kita hidup untuk Kristus. Kita mati untuk Kristus. Sebab itu kalau kita hidup atau mati sekalipun, kita milik Kristus. Nggak jadi masalah kematian itu. Roma 14 ayat 8. Ya. Karena jikalau kita hidup Kita hidup bagi Tuhan. Kita hidup bagi Tuhan. Atau jikalau kita mati Kita mati bagi Tuhan. Kita mati bagi Tuhan. Sebab itu jikalau kita hidup atau mati, Kalau kita hidup atau mati, kita ini milik Tuhan. kita milik Tuhan. Berarti kalau kita milik Tuhan, kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Dan sekali lagi, apa yang terjadi di 1000 tahun masa damai, namanya masa damai, saudara, kita akan kembali ke Eden sebelum Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Berarti iblis inilah yang membuat pertengkaran antara anak dan orang tua, antara suami dan istri. Dia buat salah paham, karena itu tujuan daripada kuasa kegelapan. Sebab itu kita harus tahu bagaimana cara permainan kuasa kegelapan itu, supaya kita tidak terbawa. Karena dia datang untuk mengacaukan, Bapak Ibu Saudara. Buktinya setelah masuk pada 1000 tahun masa damai, di mana iblis dirantai, damailah bumi ini. Luar biasa, 1000 tahun. Dan ternyata di dalam 1000 tahun, kalau kita selidik firman Tuhan seperti yang dijelaskan, berarti ada dua macam manusia. Manusia yang telah diangkat dan manusia yang dibangkitkan, yang telah diubahkan. Tidak lagi ada daging dan darah, karena sudah masuk pada pesta perjamuan kawin anak domba. Di awal-awalan baru turun, sudah dengan tubuh kemuliaan. Itu di 1000 tahun masa damai. Tapi orang-orang yang lolos pada zaman antikris, mereka masih punya tubuh dan darah. Sebab itu masih berkembang biak. Sebab itu masih ada kejatuhan. Setelah 1000 tahun masa damai, iblis akan dilepaskan. Tetapi orang yang sudah dengan tubuh kemuliaan, mereka tidak akan mengalami kejatuhan. Yang akan mengalami kejatuhan yang lolos pada zaman antikris. Sudah siksa-siksa lagi di zaman antikris. Karena iblis itulah firman Tuhan. Sebab itu kita bersyukur kalau firman Tuhan ini diungkapkan di dalam kehidupan kita, supaya kita menuju pada kesempurnaan itu. Sehingga kita bukan hanya memerintah dalam 1000 tahun masa damai. Karena orang yang bangkit pada kebangkitan pertama, dia itu pengantin Kristus atau bukan pengantin Kristus, sama-sama akan memerintah dalam 1000 tahun masa damai. Siapa yang diperintah? Yaitu orang-orang yang lolos pada zaman antikris, tetapi masuk pada bumi baru, langit baru, Yerusalem baru yang akan diungkapkan dalam Wahyu pasal yang ke-21. Yang memerintah hanyalah pengantin Kristus. Dan waktunya tidak ada batasnya. Orang Toraja bilang, saya lako. Nah, tidak ada batas waktu, saudara. Wahyu 22 ayat yang ke-5. Maka tiadalah ada malam lagi Di kelak. sana tidak ada malam. Tidak ada matahari, tapi tidak ada malam. Padahal yang membuat matahari, ada malam, ada siang.
Dan mereka itu tiada berkehendakan cahaya pelita Nggak perlu cahaya seperti ini lampu listrik, dan cahaya matahari. cahaya matahari. Karena Tuhan yaitu Allah Tuhan yaitu Allah karena dia sudah bersama-sama dengan manusia, akan menerangkan mereka itu. menerangi mereka itu, Dan mereka itu akan memerintah kelak selama-lamanya. memerintah selama-lamanya. Itulah pengantin Kristus yang akan memerintah di bumi baru, langit baru yang akan dibahas dalam Wahyu pasal yang ke-21. Di sana tidak ada lagi matahari, di sana tidak ada lagi lautan. Jadi yang tidak ada pada bumi baru, langit baru adalah matahari dan lautan. Dan kita akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Saudara perhatikan, orang yang mau memerintah saja dalam satu periode ini. Saya perhatikan dalam pilkada ini cuma 5 tahun, tapi orang berkorban sebanyak-banyaknya untuk memerintah dalam lingkup yang kecil saja, dan batas waktu yang sedikit cuma 5 tahun, tapi berkorban. Tapi kita sesuai dengan firman Tuhan. Di periode pertama 1000 tahun, panjangnya. Lalu di bumi baru, langit baru, tidak ada batas waktunya. Itulah janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Untuk itu, apa yang harus kita perbuat? Mari, Paulus katakan, persembahkanlah tubuhmu menjadi korban yang hidup, kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Itulah ibadahmu yang sejati, sehingga kita boleh memerintah dalam 1000 tahun masa damai dan memerintah dalam bumi baru, langit baru, Yerusalem baru turun dari surga. Itulah janji Tuhan. Mari kita mengharapkan akan janji Tuhan itu dengan menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Hanyalah orang yang setia. Karena kita perhatikan di dalam perjalanan iman kita, bahwa kita harus berjalan pada jalan Tuhan sehingga kita sampai kepada kehidupan yang kekal yang dijanjikan oleh Tuhan. Kita setia sampai pada langkah yang terakhir. Kalau kita setia, berarti setiap janji Tuhan itu menjadi milik dan bagian kita. Jangan kita hilangkan harap percaya kita. Sebagai ayat-ayat terakhir, kata Paulus dalam Ibrani pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-35. 35. Sebab itu janganlah kamu menghilangkan harap percayamu yang mendatangkan pahala yang besar. Jangan kita hilangkan harap percaya kita yang mendatangkan pahala, keuntungan yang besar. Karena tekun yang wajib bagimu, Tekun atau setia diwajibkan, diharuskan bagi kita. supaya setelah sudah melakukan kehendak Allah, Setelah kita melakukan kehendak Allah, kamu boleh memegang perjanjian. memegang artinya menerima. Perjanjian sudah ada tapi kita belum pegang. Karena kalau kita tidak setia, kita tidak jadi pegang itu, tidak jadi terima. Tapi kalau kita setia sampai langkah yang terakhir, maka kita akan memegang, menerima apa yang dijanjikan oleh Tuhan, suatu hal yang luar biasa, memerintah bersama-sama dengan Dia, baik dalam 1000 tahun masa damai maupun dunia baru, langit baru, Yerusalem baru turun dari surga. Saya jemput kita bangkit berdiri. Kita sempurnakan ibadah kita pada pagi hari ini.